Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Dermawan, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Keorganisasian, serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kepemimpinan dan kekuasaan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Ayumirah Karliana Putri dengan NIM 2117041228 selaku moderator sekaligus presentator yang pertama. Selanjutnya, I Gusti Agung Yoga Pratama dengan NIM 2117041210 sebagai presentator yang kedua. Kemudian yang terakhir, Ketut Novita Andriani dengan NIM 2117041183 sebagai presentator yang ketiga. Baik, langsung saja ke materi. Pengertian pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan tertentu yang dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk melakukan kerjasama ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengertian pemimpin menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut Kartini Kartono, pemimpin yaitu seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi pikiran, tindakan, dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar masalah kekuasaan. Yang kedua, menurut Fiedler, pemimpin adalah sebagai seorang yang bertugas mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam tugas-tugas kelompok. Seorang pemimpin adalah seorang yang karena kecakapan pribadinya, dengan atau tanpa pengangkatan resmi, dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerjasama ke arah pencapaian sasaran tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut Suradinata, pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Yang terakhir, menurut Winardi, pemimpin terdiri dari pemimpin formal dan pemimpin informal. Next. Pengertian kepemimpinan. Dalam KBBI, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang mendapat awalan menjadi memimpin yang artinya menunjukkan jalan dan membimbing. Kata-kata memimpin artinya sebagai aktivitas, sedangkan yang melakukannya dinamakan pemimpin. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahmad Sanusi, kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Atau dengan definisi yang lebih lengkap, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah daripada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Kartini Kartono, kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut timbul dan berkembang sebagai hasil otomatis antara pemimpin dengan orang-orang dari interaksi yang dipimpinnya. Yang ketiga, menurut Sudarwan Danin, kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, menurut Wahyu Sumijo, kepemimpinan adalah proses dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya untuk mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu.
Next, perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Menurut John P. Kotter, ada 3 hal yang mendasari perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan. Yang pertama, manajemen terkait dengan perencanaan dan anggaran, sementara kepemimpinan terkait dengan memberikan arah. Yang kedua, manajemen terkait dengan pengorganisasian dan staffing, sedangkan kepemimpinan terkait dengan menselaraskan orang. Yang terakhir, manajemen menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah, sementara kepemimpinan menghadirkan motivasi. Next. Mengapa diperlukan seorang pemimpin? Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Selain itu, pemimpin juga memiliki peran dalam mencapai visi atau tujuan organisasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan dengan cara menentukan strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Next. Pola kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Fadzal Rifai, dalam kepemimpinan dan perilaku organisasi, menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai, atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. Sehingga gaya kepemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimalkan produktivitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi yang berkembang dan ada di sekitar kita. Gaya kepemimpinan merupakan dasar dalam mengklasifikasikan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan memiliki 3 pola dasar, yaitu yang pertama, yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang kedua, yang mementingkan kerjasama, dan yang ketiga, yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. Menurut Fadzal Rifai, berdasarkan teori kepemimpinan yang dinamakan pola manajerial, yaitu perhatian terhadap produksi atau tugas dan perhatian terhadap manusia sebagai berikut. Pertama, gaya manajemen tugas. Pemimpin menunjukkan perhatian tinggi terhadap produksi, tetapi perhatian rendah terhadap manusia. Yang kedua, gaya manajemen country club. Pemimpin memperlihatkan perhatian yang tinggi terhadap manusia, tetapi perhatian rendah terhadap produksi. Yang ketiga, gaya manajemen miskin. Pemimpin tidak terlalu menunjukkan perhatian, baik terhadap produksi maupun manusia. Keempat, gaya manajemen tim. Pemimpin menunjukkan perhatian tinggi, baik terhadap produksi maupun terhadap manusia. Menurut teori ini, gaya manajemen tim yang pada dasarnya sama dengan gaya demokratis, merupakan gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua orang dalam segala situasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Teori-teori ini dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk mendalami konsep kepemimpinan diri yang muncul, sehingga paling tidak kita dapat menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Adapun beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk memperdalam konsep kepemimpinan dalam diri kita, yaitu yang pertama, Great Man Theory. Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Yang kedua, Trait Theory.
trait teori atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian. Ini meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Yang ketiga yaitu tentang teori kontingensi atau yang dikenal dengan dari kata contingent theory, menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Yang keempat, teori gaya dan perilaku. Teori kepemimpinan yang berdasar gaya dan perilaku disebut sebagai kebalikan dari The Great Man Theory. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan bahwa pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seseorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Yang kelima, behavior theories. Behavior theories merupakan reaksi atau trait teori. Teori perilaku atau behavioral theories ini menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku para pemimpin itu sendiri, daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Teori ini menganggap bahwa keberhasilan seseorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dalam dipelajari atau dilatih. Yang keenam, teori servant. Teori kepemimpinan servant atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pelayan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bertugas untuk melayani, menjaga, dan memelihara kesejahteraan fisik serta mental pengikut atau anggotanya. Yang ketujuh, teori transformasional. Mengacu pada kata transformasi yang memiliki arti umum perubahan. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Teori ini mengedepankan pendekatan personal pemimpin terhadap staf atau bawahan. Dapat juga organisasi dalam rangka membangun semangat, mengubah kesadaran, serta memberi inspirasi demi mencapai tujuan bersama. Yang kedelapan yaitu tentang teori transaksional, berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, tentunya yang menjadi pelaksana adalah pemimpin dan staf atau pengikutnya. Perjanjian ini dibuat dengan tujuan mendapat pertukaran transaksi yang sepadan atau saling menguntungkan antara pemimpin dan staf. Slide selanjutnya yaitu kepemimpinan berorientasi perubahan. Kepemimpinan berorientasi perubahan dibagi menjadi dua, yakni kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada model hubungan tugas. Didefinisikan oleh Force sebagai model deskriptif kepemimpinan yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pemelihara kinerja, maintenance hubungan. Yang pertama, kepemimpinan berorientasi tugas atau disebut dengan fokus tugas adalah pendekatan perilaku di mana pemimpin berfokus pada tugas-tugas yang perlu dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu atau untuk mencapai standar kinerja tertentu. Yang kedua, kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan atau yang berfokus pada hubungan adalah pendekatan perilaku di mana pemimpin berfokus pada kepuasan, motivasi, dan kesejahteraan umum anggota tim. Kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan berorientasi pada hubungan adalah dua model yang sering dibandingkan karena mereka diketahui menghasilkan hasil yang bervariasi dalam keadaan yang berbeda. Slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian kekuasaan.
Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu hal. Kekuasaan ini bisa meliputi berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam KBBI disebutkan jika kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk menguasai individu atau kelompok lainnya yang didasarkan pada wibawa, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Para ahli yang mengemukakan berbagai pendapatnya tentang definisi kekuasaan antara lain, yaitu yang pertama adalah Max Weber. Dilansir dari situs University of Legend, Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seseorang individu untuk dapat mencapai keinginannya sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain dalam hubungan sosialnya. Menurut Max Weber, definisi kekuasaan ini masih terlalu luas, sehingga definisinya dipersempit menjadi dominasi yang merupakan kemungkinan jika suatu perintah akan ditaati oleh kelompok atau individu tertentu. Yang selanjutnya, John Locke. John Locke mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu hal yang harus dipisah dan tidak boleh berada dalam satu unsur yang sama. Definisi yang dikemukakan oleh John Locke ini kemudian dikenal dengan nama teori pemisahan kekuasaan. Dalam jurnal yang berjudul Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam 2019 oleh Suparto, disebutkan jika John Locke membagi kekuasaan ke dalam 3 bagian, yakni kekuatan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan perundang-undangan termasuk kewenangan mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif, bertugas untuk menjaga keamanan serta hubungan negara dengan negara lainnya. Yang selanjutnya, Montesquieu. Dalam mengemukakan definisinya tentang kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian. Hal ini juga kemudian dikenal dengan istilah trias politica. Berikut penjelasannya, yaitu tentang yang pertama, kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah Miriam Budiarjo. Menurut Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya, Ramlan Surbakti. Ramlan Surbakti mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki. Yang selanjutnya, Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan. Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kekuasaan merupakan hubungan yang terjalin antara individu atau sekelompok individu dengan lainnya dalam hal menentukan tindakan agar terarah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak tersebut. Slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang sumber kekuasaan dan konsekuensi kekuasaan. Sumber kekuasaan berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan mengapa seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi oleh orang lain. Friends dan Raven mengategorikan sumber kekuasaan tersebut ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, reward, coercive, dan means and control. Yang kedua, reform dan attractiveness. Yang ketiga, expert, legitimate, dan credibility. Sedangkan Etzioni mengemukakan 3 kategori, yaitu coercive, utilitarian, dan normatif. Sumber-sumber tersebut mempunyai efek berbeda terhadap keterlibatan person sebagai target kekuasaan. Yang selanjutnya, konsekuensi kekuasaan. Konsekuensi hukum dapat dianalisis dengan menggunakan konsep kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Konsep tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan.
Konsep kesalahan tersebut atau pribadi dan kesalahan jabatan awalnya berkembang di negara Prancis berkaitan dengan penggunaan wewenang. Penggunaan wewenang oleh pemerintah menurut konsep hukum Prancis beranjak dari dua prinsip utama yang telah ditetapkan oleh Conseil d'État sebagai dasar dalam pelayanan publik atau yang disebut dengan public service. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Novita Andriani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kekuasaan dan pengaruh. Kekuasaan, di mana konsepsinya mengenai kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan, kewibawaan, dan kekuasaan. Seorang pemimpin karena status dan tugas-tugasnya pasti mempunyai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kapasitas untuk mempengaruhi secara unilateral sikap dan perilaku orang ke arah yang diinginkan. Pengaruh, di mana sebagai esensi dari kepemimpinan, pengaruh diperlukan untuk menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan berbagai keputusan. Jika kekuasaan merupakan kapasitas untuk menjalankan pengaruh, maka cara kekuasaan itu dilaksanakan berkaitan dengan perilaku mempengaruhi. Oleh karena itu, cara kekuasaan itu dijalankan dalam berbagai bentuk perilaku mempengaruhi dan proses-proses mempengaruhi yang timbal balik antara pemimpin dan pengikut juga akan menentukan efektivitas kepemimpinan. Jenis-jenis spesifik perilaku yang digunakan untuk mempengaruhi dapat dijadikan jembatan bagi pendekatan kekuasaan dan pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Sejumlah studi telah mengidentifikasi kategori perilaku mempengaruhi yang proaktif yang disebut sebagai taktik mempengaruhi, antara lain yang pertama yaitu persuasi rasional, di mana pemimpin menggunakan argumentasi logis dan bukti faktual untuk mempersuasi pengikut bahwa suatu usulan adalah masuk akal dan kemungkinan dapat mencapai sasaran. Yang kedua yaitu permintaan inspirasional, di mana pemimpin membuat usulan yang membangkitkan entusiasme pada pengikut dengan menunjuk pada nilai-nilai, ide, dan aspirasi pengikut atau dengan meningkatkan rasa percaya diri dari pengikut. Ketiga yaitu konsultasi, di mana pemimpin mengajak partisipasi pengikut dalam merencanakan sasaran, aktivitas, atau perubahan yang untuk itu diperlukan dukungan dan bantuan pengikut atau kepemimpinan bersedia memodifikasi usulan untuk menanggapi perhatian dan sasaran dari pengikut. Keempat yaitu menjilat, di mana pemimpin menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah tamah, atau perilaku yang membantu agar pengikut berada dalam keadaan yang menyenangkan atau mempunyai pikiran yang menguntungkan pemimpin tersebut sebelum meminta sesuatu. Kelima yaitu permintaan pribadi, di mana pemimpin menggunakan perasaan pengikut mengenai kesetiaan dan persahabatan terhadap dirinya ketika meminta sesuatu. Keenam yaitu pertukaran, di mana pemimpin menawarkan suatu pertukaran budi baik, memberi indikasi kesediaan untuk membalasnya pada suatu saat nanti, atau menjanjikan bagian dari manfaat bila mengikuti pengikut membantu mencapai tugas. Ketujuh yaitu taktik koalisi, di mana pemimpin mencari bantuan dari orang lain untuk mempersuasi pengikut agar melakukan sesuatu atau menggunakan dukungan orang lain sebagai suatu alasan bagi pengikut untuk juga menyetujuinya. Kedelapan yaitu taktik mengesahkan, di mana pemimpin mencoba untuk menetapkan validitas permintaan dengan menyatakan kewenangan atau hak untuk membuatnya atau dengan membuktikan bahwa hal itu adalah konsisten dengan kebijakan, peraturan, praktik, atau tradisi organisasi. Yang terakhir yaitu menekan, di mana pemimpin menggunakan permintaan, ancaman, seringnya pemeriksaan atau peringatan-peringatan terus-menerus untuk mempengaruhi pengikut melakukan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kekuasaan dalam kelompok. Kekuasaan kelompok adalah kewenangan yang didapatkan
oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Ada beberapa definisi tentang kekuasaan kelompok. Yang pertama yaitu Weber, di mana kemungkinan di mana seorang di dalam hubungan sosialnya mempunyai posisi untuk melakukan keinginannya tanpa perlawanan. Yang kedua yaitu Buckley, yaitu kendali atau pengaruh atas perilaku orang lain untuk mendukung pandangan seseorang tanpa sepengetahuan mereka, bertentangan dengan keinginan atau pemahaman mereka. Yang ketiga yaitu Kipnis, yaitu interaksi antar dua pihak pemegang kekuasaan dan target person, di mana perilaku diarahkan oleh pemegang kekuasaan. Yang keempat yaitu kekuasaan koersif, di mana memaksa bentuk-bentuk legitimasi dan pengaruh sosial seperti ancaman hukuman B. Selanjutnya yaitu wujud kekuasaan dalam praktik. Penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dalam menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Jika penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik. Wujud kekuasaan akan tampak dari tindak tutur yang digunakan. Dari tindak tutur tersebut akan teridentifikasi jenis-jenis kekuasaan seperti 5 dasar kekuasaan yang melandasi penelitian ini, yaitu yang pertama, coercive power, di mana yang bersumber pada persepsi bahwa atasan memiliki kekuasaan untuk memberi tekanan atau hukuman pada bawahan. Yang kedua, reward, di mana kekuatan pada persepsi bahwa atasan dapat memberi ketidakseimbangan seperti yang diharapkan. Yang ketiga yaitu kekuatan yang sah, di mana bersumber pada persepsi bahwa atasan memiliki hak untuk menetapkan keputusan karena jabatan atau statusnya. Yang keempat yaitu kekuatan ahli, di mana yang bersumber pada persepsi bahwa atasan memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang diperlukan. Kelima yaitu referent power, di mana yang bersumber pada persepsi bahwa atasan memiliki karakteristik yang dikagumi bawahan. Sebagian pemimpin harus menggunakan kekuasaan dengan efektif sehingga mampu menumbuhkan motivasi bawahan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi dan menjunjung mutu dan kualitas dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu sisi gelap kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai aktivitas yang ramah di mana pemimpin bekerja untuk memberikan kebaikan pada karyawan, perusahaan, dan para pemangku kepentingan. Namun skandal yang terjadi pada beberapa perusahaan besar seperti Tyco, Enron, dan WorldCom menyikapkan keburukan kepemimpinan. Kebanyakan penelitian tentang kepemimpinan menekankan sisi positif kepemimpinan, di mana kepemimpinan adalah salah satu aspek dalam transformasi, mengikut sertakan hampir semua nilai moral dalam bertugas. Tetapi cara pandang seperti itu terlihat seolah-olah menyampingkan sisi gelap dari kepemimpinan, sisi di mana pemimpin memiliki kekuasaan yang menyertai perannya. Berikut tekanan psikologis yang seringkali dialami oleh pemimpin. Yang pertama yaitu kesepian dalam kekuasaan. Begitu seorang mencapai posisi puncak dalam organisasi, berbarengan dengan itu stres dan frustasi juga ikut dikembangkan karena jaringan hubungan dan dukungan akan seketika berubah dan hubungan dengan rekan-rekan yang dahulunya dekat menjadi sedikit demi sedikit menjauh. Yang kedua yaitu kecanduan akan kekuasaan. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan seringkali sangat sulit untuk dihadapi sehingga banyak orang yang terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimotivasi oleh kedengkian.
ketiga yaitu ketakutan akan kritik dan kecemburuan. Beberapa orang merasa sangat terganggu ketika mereka menjadi sasaran kecemburuan dan kritik. Padahal hal tersebut adalah hal yang lumrah, yang selalu mengikuti kepemimpinan. Namun perasaan ini bisa saja berkembang menjadi ketakutan yang nantinya melahirkan perilaku yang merugikan diri sendiri, yang sedikit demi sedikit merenggut kepemimpinan dari bangku kekuasaannya dengan akhir yang buruk. Yang keempat yaitu pengalaman. Setelah mencapai ambisi yang menjadi impian seumur hidup, kadangkala pemimpin mendapati diri mereka terpuruk dalam depresi, merasa tidak ada lagi hal yang harus mereka perjuangkan. Semua proses psikologi bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan atau depresi yang selanjutnya akan memprovokasi seseorang untuk melakukan perilaku-perilaku irasional dan tidak bertanggung jawab yang akan mempengaruhi budaya organisasi dan pola pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya, kami akan membuka sesi diskusi di grup WhatsApp yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salam harmoni.